Bab 008. Dia memuaskan matanya menatap Bian dari jarak super dekat. Salah satu impian para wanita yang mengenal sosok Biantara perkasa di luar sana kini telah digenggam oleh perempuan beruntung bernama Widuri. Pastikan kalau aku nggak salah pilih orang, Widuri. Lengkapilah kekosonganku, buat aku merasa muda kembali bersamamu. Suara Bian berbisik, bisikannya begitu membuai. Kamu sudah membuat perempuan terhina ini merasa sangat berarti. Aku bersumpah, aku akan menjadi istri yang baik, menjadi seperti yang kamu inginkan, sahut Widuri dengan bisikan yang sama. Bian mendaratkan bibirnya di bibir Widuri, sebuah ciuman pertama yang terasa manis bagi keduanya. Walau bukan ciuman pertama di dalam hidup mereka, tapi itu adalah ciuman pertama di dalam hubungan mereka. Bian meletakkan kedua tangannya di pinggang Widuri dan agak merekatkannya sehingga perut mereka saling beradu di saat ciuman mereka mulai menjurus pada French kiss yang intens. 58. Bian berjanji tak akan bercinta di momen itu. Bian hanya ingin bermain-main kecil saja. Dia akan menyimpan menu utama yang Widuri suguhkan untuk malam nanti setelah pesta berakhir. Gaun yang dipilih di bridal waktu itu resmi dipakai oleh Widuri malam ini. Gaun itu sangat tertutup tapi juga sangat elegan. Bian sengaja memilih yang itu agar para tamu tak sembarangan melihat pundak cantik istrinya apalagi melihat belahan dada Widuri yang hanya akan menjadi miliknya mulai detik ini. Gaun yang sempurna, tatanan rambut yang memukau dan riasan wajah yang sederhana membuat Widuri siap untuk menjadi pusat perhatian di intimate party malam ini. Terhitung, hanya ada 30 orang saja yang Bian undang meliputi kerabat, kawan dekat, kolega dan beberapa orang penting di perusahaan. Lantai dansa di bawah sinar rembulan sudah disiapkan dilengkapi dengan live music yang bersiap di sudut pesta. Berbagai jenis minuman termasuk anggur mahal yang diimpor langsung dari Perancis juga tersaji untuk melepas dahaga para tamu istimewa. Pesta ini bukan buat ibu dan ayah, kalian nikmati saja momen kalian. Ibu akan menemani Yasa di kamarnya, kata Nyonya Farida saat Bian dan Widuri siap untuk masuk ke area pesta. Ayah juga. Ayah akan bicara banyak pada Yasa agar dia bisa lebih membuka hatinya untuk pernikahan kalian ini, ucap Tuan Sasmita, ayahnya Bian. Ya udah kalau gitu. Bian pun tak akan memaksa keduanya untuk ikut bergabung dalam pesta. Yang pasti, orang tua Bian tak ingin bersenang-senang sementara cucu mereka merasa sendirian di dalam kamarnya. Pergilah, semua tamu kalian sudah datang, selamat bersenang-senang, kata Nyonya Farida sambil merapikan wedding veil Widuri. Widuri merasa sangat diperhatikan. Walaupun cerewet, nyatanya Nyonya Farida sudah langsung klik dengan Widuri dan menganggap Widuri akan jauh lebih baik daripada Regita. Pengatur acara sudah melambaikan tangan dan memberi kode kalau kedua pengantin harus sudah berada di dalam pesta. Terima kasih, Bu, ya. Ucap Bian pada kedua orang tuanya. Selamat berbahagia. Tuan Sasmita menukas sambil tersenyum hangat. Widuri sampai terharu dibuatnya. Setelah itu, barulah Widuri dan Bian pergi bersama menuju ke area pesta. Seluruh tamu sudah datang tak terkecuali. Mereka mematuhi dress code dengan dress putih dan kemeja putih. Konsep yang Bian usung memang aromantic white party. Bian sesekali mengusap jemari Widuri yang terselip di tangannya, jari-jari Widuri terasa gemetar, Bian tahu kalau istrinya sangat gugup. 59. Tangan kamu dingin, kenapa? Tanya Bian. Gugup, jawab Widuri pelan. Jangan gugup, pesta ini adalah milikmu, ucap Bian benar-benar tiada lelah menaikkan kepercayaan diri Widuri. Begitu pengantin muncul ke tengah-tengah pesta, spotlight langsung menyorot dan para tamu yang sudah duduk menunggu langsung berdiri menyambut dengan tepuk tangan dan decak kagum. 60. Widuri tercengang sebab ada seorang penyanyi cukup lawas asal Filipina yang standby di panggung kecil di sudut pesta. Kok aku kayak nggak asing sama artisnya, Mas? Bisik Widuri sambil menahan ledakan emosi bahagia di dalam hatinya. Dia akan memanjakan telinga kita semua dengan lagu-lagu cinta sepanjang malam,
kamu boleh request mau dinyanyikan apa, jawab Bian. Wah, aku beneran gak ngangka banget. Christian Bautista namanya, tenar juga di kalangan pecinta musik dalam negeri di era 2000-an. It's special for our beautiful bride and sincerely you, Merbiantara Perkasa. Ucap sang penyanyi sebelum lagu dimulai. Aplaus menyambut dan juga tak sabar ingin larut bersama dengan suara merdunya. Musik sudah dimulai dan dia mulai bernyanyi menyempurnakan suasana yang syahdu itu. No one ever saw me like you do. Sebuah lagu berjudul, The Way You Look at Me, sudah dinyanyikan dan nyaris saja para tamu ingin berdansa di bawah sinar rembulan kala itu. Widuri merasa sangat asing, tak ada satupun tamu yang ia kenali. Mereka hanya 30 orang terpilih dan pastinya bukan orang-orang sembarangan. Andai saja aku boleh mengundang seseorang, sungguh aku ingin mengundang Mas Randy ke dalam pesta ini, pikir Widuri. Bahkan, Bian tidak mengumbar pernikahannya pada mantan istrinya, sebab Bian benar-benar hanya mengundang orang-orang terdekatnya saja. Selamat ya, Pak Bian. Semakin sukses dalam berbisnis dan semakin sukses juga mencetak generasi baru untuk meneruskan kerajaan bisnis Anda. Goda seorang kolega yang merupakan partner bisnis terdekat Bian. Haha. Bisa saja Pak Yosi. Bian sampai tertawa menanggapinya. Widuri hanya senyum-senyum dan tak tahu lagi harus bagaimana. Calon dedinya tampan dan calon mominya cantik. Sampai nggak sabar menunggu berita bahagia selanjutnya dari Anda, Pak. Kabar kehamilan diikuti dengan kabar kelahiran anak pertama kalian nanti, goda istrinya Pak Yosi kemudian. Amin, doakan saja ya, Bu. 61. Tentu. Doa seluruh tamu di sini menyertai pernikahan Anda. Selain ucapan selamat, tak sedikit pula yang sangat penasaran dengan sosok Widuri. Tak ada seorang pun yang mengetahui profil Widuri. Bian benar-benar menjaga rapat soal asal-usul Widuri sebagai privasinya. Dia beruntung sekali. Entah sejak kapan Pak Bian menyimpan rahasianya ini, tapi istrinya itu memang sangat pantas bersanding dengannya. Ya, betul. Dia sangat cantik dan ramah. Tapi tampak canggung dan malu-malu. Baguslah. Daripada harus berlabuh pada salah satu dari sederet artis gatel yang mengaku dekat dengan Pak Bian, lebih baik Pak Bian memilih perempuan dari kalangan biasa untuk dijadikan istri. Dan dia memang pantas menjadi pelabuhan terakhir seorang Biantara Perkasa. Begitulah kira-kira tanggapan beberapa istri-istri tamu yang Bian undang. Walau pesta itu sangat istimewa, tapi Widuri sangat tidak terbiasa dan rasanya ingin segera berakhir saja. Widuri masih belum terbiasa menjadi pusat perhatian seperti itu. Di tempat lain, Alia dan Randy sedang sibuk menyiapkan undangan cetak mereka. Selain membuat undangan digital untuk teman-teman dan saudara jauh, mereka juga membuat undangan cetak dengan desain cantik dan eksklusif untuk para tamu istimewa. Di kantorku, cuma ada 5 orang aja yang dapat undangan ini. Pak Bian dan beberapa direksi utama aja. Alia memilap-milih undangan yang dikemas cantik itu. Memangnya bos besar kamu dipastikan akan datang ke acara pernikahan stafnya? Tanya Randy agak pesimis. Ya yakin aja, selain dikasih ampau, aku juga sangat berharap kalau beliau akan hadir. Suatu kebanggaan sih kalau Pak Bian bersedia hadir, lagian kan pesta pernikahan kita bukan pesta pernikahan biasa. Kita rela merogoh kocek sampai ratusan juta buat sewa gedung dan WO, tabungan kita habis dikuras loh. Jadi nggak akan malu-maluin banget, iya kan? Iya sayang, apapun asal kamu senang. Ini adalah pernikahan impianku, jadi harus benar-benar sesuai planning. Iya, sayang. Tapi kabarnya, minggu ini Pak Bian mau ke Eropa, semoga aja dia pulang sebelum pernikahan kita digelar. Kamu kayaknya benar-benar ngarep ya. Aku jadi penasaran dan pengen ketemu langsung sama CEO yang selalu kamu bangga-banggakan itu. Orang bilang, nobody's perfect. Tapi istilah itu nggak berlalu buat Pak Biantara, Mas. Dia memiliki segalanya. Wajah rupawan, kekayaan melimpah, karir mentereng.
Walaupun sudah 39 tahun, tapi dia hampir kayak sebaya sama kamu loh. 62. Sebenarnya Randy bete mendengar ocehan Alia yang begitu girang membangga-banggakan pria lain di depannya, tapi karena sudah terlanjur bucin, Randy pun hanya pasrah dan iya-iya saja. Wah, istrinya pasti beruntung banget ya punya suami sekelas dia, kata Randy. Dia duda, beb, hot duda. Katanya sih, udah 7 tahun dia menduda, jadi selama aku kerja di perusahaannya, aku belum pernah lihat dia sebagai pria beristri. Oh Allah, duda rupanya tuh. Kok bisa ya? Bukankah dia pria yang sempurna? Kenapa dia nggak punya pasangan? Katanya si istrinya menyeleweng. Sejak saat itu Pak Bian kayak nggak tertarik lagi buat berumah tangga. Alia dan Randy malah lanjut gibah soal Bian masih dengan kesibukan mereka memastikan undangan mereka terkemas sempurna. Waduh, kok bisa sih? Pria sesempurna dia sampai diselingkuhi begitu. Kok aku jadi curiga kalau ada sesuatu sama bosmu itu, Al? Maksudnya, Mas. Mantan istrinya nyeleweng, terus dia menduda selama 7 tahun lamanya. Kalau nggak homo, bisa jadi bos kamu itu seorang impoten, ucap Randy dan agak memelankan suaranya saat menuduh Bian sebagai seorang homo dan seorang impoten. Ya ampun, Mas. Ih, kamu tega banget deh nuduh Pak Bian kayak gitu. Ya itu cuma perkiraanku aja. Habisnya aneh aja gitu loh, dia itu tampan, gagah, kaya raya, tapi nggak punya pasangan. Aneh kan? Alia jadi terpengaruh dengan omongan toksik calon suaminya. Iya juga ya, tapi, dia sering kok diisukan dekat sama artis terkenal. Ya bisa jadi itu cuma pengalihan isu, biar dia kelihatan kayak orang cowok normal. Ih, kok aku kayak nggak rela ya kalau beneran Pak Bian itu seorang homo. Oh no. Nggak rela banget deh aku. Alia benar-benar terpengaruh dengan konspirasi Randy. Ya udahlah biarin aja. Dia kan orang lain, dia itu cuma bos kamu. Yang penting dia menggaji kamu, itu bukan masalah buat kita. Alia malah terus kepikiran. Apa ya pria sesempurna Biantara Perkasa adalah seseorang dengan penyimpangan seksual? Atau seseorang yang memiliki penyakit impoten? Jika itu benar, maka nilai seorang Biantara Perkasa bisa anjlok di mata para lovernya. Padahal, orang yang Alia dan Randy gosipkan baru saja menikahi perempuan yang mereka hina-hina. Tepat jam 22.30, pesta berakhir. Para tamu menikmati pengalaman privat party penuh kesan dengan kedua. 63. Mempelai yang berbahagia. Selain disuguhi sebuah acara pesta yang sangat syahdu dan indah, sampai mengundang seorang penyanyi kenamaan sekelas, Christian Bautista, Bian juga memberikan souvenir pernikahan berupa tiket liburan ke Labuan Bajo plus akomodasi untuk setiap pasangan tamu yang datang. Para tamu dan pengisi acara sudah pulang dan kedua pengantin juga pamit menuju ke kamar utama mereka. Widuri masih terkesan dan tak akan mungkin melupakan hari yang sangat indah ini. Sepanjang malam dinyanyikan lagu-lagu cinta langsung oleh penyanyi aslinya. Makasih banyak, Mas. Ini adalah hari yang gak akan pernah aku lupakan. Apa ada yang kurang? Tanya Bian lalu meninggalkan tusidonya di sofa lalu menghampiri Widuri di tengah ruang kamar untuk mendengarkan Widuri bercerita. Gak ada, Mas. Semuanya sempurna. Sepanjang hari ini, semuanya sempurna. Kamu membuatku seperti seorang ratu, nggak tahu lagi harus mengucapkan terima kasih dengan cara seperti apa. Widuri bicara dengan mata berbinar-binar, binarnya serupa kelip bintang di langit malam. Jangan buat aku kecewa, ucap Bian dan dia membalas tatapan mata Widuri dengan tatapan yang sangat dalam sampai Widuri nyaris tenggelam di dalamnya. Aku akan mengerahkan segala hal yang terbaik yang aku miliki, Mas. Tegur saja kalau aku mulai membuat kamu bosan, atau kalau aku membuat kesalahan yang nggak aku sadari. Oke, tapi ada satu keinginanku yang nggak terwujud malam ini. Bian maju satu langkah lalu meletakkan kedua tangannya di kedua sisi pinggang Widuri. Apa itu, Mas? Apa masih mungkin untuk diwujudkan?
Widuri mengalungkan tangannya di pundak kokoh pria 180 cm itu. Walau Widuri gugup, tapi dia mulai mencoba mengikuti ritme yang Bian bangun. Entah. Apa? Mas. Kiss you under the moonlight, jawab Bian. Widuri butuh beberapa detik untuk menerjemahkan ucapan Bian. Kiss you under the moonlight. Mencium di bawah sinar bulan. Begitukah maknanya? Pikir Widuri. Maksudnya, menciumku di bawah sinar rembulan, Mas. Widuri memastikan sambil tersipu. Ya. Sinar bulan gak menyorot kamar ini. Mungkin itu akan sedikit sulit untuk diwujudkan, ucap Widuri malu-menalu. Ya udah, lain kali aja. Hanya aku, kamu dan sinar bulan. Begitu kan? Kamu masih merasa canggung kan menerima ciuman dariku di hadapan para tamu tadi? 64. Widuri semakin malu dan pipinya kembali memerah. Tentu saja Widuri tak terbiasa dengan hal romantis seperti itu, apalagi melakukan aksi ciuman di depan khalayak meskipun dengan pria yang telah menghalalkannya. Maaf, Mas. It's okay, aku tahu kalau kamu memang sedang menjaga kehormatanku dan kehormatan kamu di hadapan orang-orang. Ah, syukurlah, Bian mengerti dengan maksud hati Widuri. Terima kasih untuk pengertiannya, Mas. Tapi, kamu bisa melakukan apa saja di kamar ini kan? Tanya Bian, lanjut dengan pertanyaan yang sangat ambigu. Apa saja itu? Maksudnya apa Mas? Buka pakaianmu, kita lanjutkan yang tadi sore. Barulah Widuri mengerti apa maksud Bian. Hatinya berdebar lagi, aliran darah mengalir deras dan perutnya serasa dihinggapi oleh ribuan kupu-kupu lagi. Apa perlu aku yang membantu kamu melepaskannya, sayang? Bisik Bian. Ditambah lagi dengan bisikan yang menggetarkan sanubari, membuat Widuri mendadak blank tak tahu harus mulai dari mana. Oke, berbaliklah. Biarkan aku yang melepaskannya. Bian membalik badan Widuri dengan lembut lalu mencari ujung resleting dari gaun indah itu. Setelah ditemukan, Bian lantas menurunkannya sehingga perlahan ia bisa melihat punggung mulus istrinya. Apa akan sama seperti saat aku menghabiskan malam pertamaku dengan Mas Randy? Gimana ini? Kenapa awalnya sangat berbeda? Debarannya juga jauh berbeda. Yang kali ini rasanya lebih hebat lagi. Widuri meracau di dalam hati dan dia melihat gaun cantik untuk melorot begitu saja jatuh di atas lantai. Lanjut Bian melepaskan korset bra Widuri sehingga hanya tertinggal satu saja yang menutupi inti tubuh Widuri. Lalu apa? Apa akan dimulai dengan kecupan gila seperti tadi sore? Mata Widuri agar terbeliak, setiap sentuhan adalah pengalaman baru baginya. Sentuhan Bian sangat berbeda dengan sentuhan Randy. Bagaimana dengan sudut pandang Bian? Bian merasa sangat bergairah. Dia sudah tak perlu menahan-nahan birahinya lagi, apalagi, hanya dengan menatap wajah Widuri saja, Bian sudah mulai terpancing untuk menumpahkan hasratnya. Kiss, Bian mengecup pundak Widuri dan sedikit berlama-lama, menghisapnya sehingga meninggalkan setitik tanda merah di sana. Widuri memejam mata dan menikmati pembukaan yang lembut itu. Mas. Iya? Istriku. 65. Maaf kalau nanti aku terkesan kaku. It's okay. Kamu nggak usah banyak bergerak, biar aku saja yang melakukannya. Bian memangku Widuri yang semakin blank tak tahu lagi harus bagaimana. Tapi Widuri pasrah saja, saat bersama dengan Randy pun, Widuri lebih banyak diikat dan disiksa tanpa bisa berimprovisasi. Bian membaringkan Widuri tepat di tengah-tengah ranjang yang luas itu. Lalu Bian melepaskan jam tangan dan semua yang ada pada dirinya sehingga tak meninggalkan apapun melekat pada raganya yang sempurna. Widuri pun melihatnya. Widuri terkejut sampai ternganga melihat kejutan dari Bian. Biantara perkasa benar-benar berbeda dari mantan suaminya. Terpaksa Widuri membandingkan karena size milik Bian dan Randy jelas jauh berbeda. Hal itu membuat Widuri benar-benar tertohok sampai speechless dan tak mampu berkedip pada kesan pertama. Apa itu? Kok nggak sama kayak punya Mas Randy? Tanya Widuri di dalam hati.
Seumur hidup, ini adalah kali kedua Widuri melihat sesuatu yang sangat pribadi yang dimiliki oleh seorang pria. Dan di antara keduanya ada perbedaan yang sangat kentara. Jadi benar dugaan Widuri kalau selama ini memang Randy itu tidak normal. Atau, ukuran Bian yang di atas normal. Kenapa kamu kaget begitu, Widuri? Seolah kamu nggak pernah melihat yang seperti ini. Tanya Bian lalu merangkak mendekat ke atas Widuri. Aku, Widuri speechless lagi. Kenapa? Bukankah ini bukan pengalaman pertama kamu? Iya, tetapi, punya Mas Randy nggak pernah setegak itu, akui Widuri. Benarkah?